Yang saya hormati Bapak Harisana selaku Kaprodi Perbankan Syariah di IAIN Kudus. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus, Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi serta seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Syukur kehadirat Allah kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita keseharian. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas usaha dan keberkahan beliaulah kita bisa sampai pada zaman yang memiliki peradaban dan berkembang sampai saat ini. Bagaimana masa depan keuangan syariah setelah merger bank syariah pelat merah. Ini kalau kita berbicara masa depan, kita berbicara bagaimana ke depannya, ya tentunya kita akan menjawab wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apakah virus corona ini akan berhenti ataupun virus corona ini akan usai dengan adanya vaksin? Tidak ada yang tahu. Bukan begitu Pak Haris ya? Ya. Nah, ada yang tahu, Bang. Nggak ada yang tahu. Okay. Ya. Katanya malahan sampai kiamat pun virus corona ini pasti ada. Nah, baik teman-teman, karena ini audiensnya adalah para mahasiswa yang saya istilahkan teman-teman milenial gitu, supaya lebih nyentrik gitu. Jadi pengalaman kami di Prodi Perbankan Syariah di IAIN Surakarta yang alhamdulillah sudah terakreditasi A online dan alhamdulillah pertama se-Indonesia pada tahun 2019. Baru kemarin Prodi Akuntansi Syariah juga sudah terakreditasi A dan insya Allah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta sudah terakreditasi A dan di IAIN Surakarta ada 5 dari laboratorium FEBI yang diamanahkan oleh Kementerian Agama yang seluruh prodinya sudah terakreditasi A, yaitu Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Prodi Perbankan Syariah, dan yang terakhir Prodi Akuntansi Syariah. Saya menanggapi pernyataan Pak Supriyadi selaku Pak Dekan, memang kita tidak bersaing. Justru kita harus saling meningkatkan, saling bekerja sama, saling asah asing asuh, saling buka dapurnya. Nah, ada beberapa yang nanti kita bisa diskusikan dan bisa kita kembangkan melalui kerjasama. Silahkan, kami sangat terbuka sekali. Baik, saya sudah menyusun, ya tidak banyak sih ya. Saya tidak banyak membuat slide. Saya kira kita lebih banyak diskusi. Saya hanya lebih menjelaskan garis-garis besarnya. Bagaimana masa depan keuangan syariah setelah merger. Saya menganalogikan begini. Ketika sesuatu itu memiliki masa depan, tentu ketika ada masa depan, itu ada masa yang di belakang, yang masa yang tidak di depan. Jadi kalau ada masa depan, ada masa belakang. Kalau orang berjalan ke depan, dia pasti melihat, pakai motor pasti dia melihat apa itu, kaca spion. Nah, sama seperti bank, terutama bank syariah. Bank syariah ini memiliki masa depan yang cerah katanya dan pasti. Nah, kemudian lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki tingkat kontribusi yang memang sampai pada akhir 2020 itu peningkatannya di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5%. Di slide ini saya tidak menampilkan data-data kuantitatif, saya hanya menampilkan ulasan-ulasan atau aspek-aspek yang memang kita sebagai teman-teman milenial, apa kira-kira prospek ataupun tantangan yang bisa kita ambil, bisa kita raih. Kita akan bahas bagaimana, ini saya agak campur-campur ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia. Jadi saya akan berbicara bagaimana, kita akan bahas ya bersama bagaimana Islamic Financial Struggles. Jadi bagaimana sih sebenarnya potensi, kekuatan,
keuangan syariah yang ada di Indonesia. Walaupun pada saat ini memang teman-teman semua tahu bagaimana dilematis politik, ekonomi, sosial, budaya, dan segala macamnya yang ada di Indonesia. Kesehatan, terus pokoknya agak crowded lah. Kita akan diskusi, kita akan bahas bagaimana insight on merger-nya, bagaimana kita akan lebih berlabuh, kita akan lebih meneropong bagaimana wawasan tentang merger ini. Tadi Pak Dekan juga sudah menyatakan merger itu ya sesuatu yang wajar, dan wajar memang. Bahkan BUMN akan menggabung BRI, Pegadaian, PNM di merger. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi pengusaha, ya nanti banyak pengalaman, nanti kita akan sharing bagaimana bisnis. Jadi saya dalam rangka ke Kalimantan ini, saya juga insya Allah saya mau mengembangkan usaha-usaha yang ada di sini, misalnya boksit dan segala macam. Karena sepertinya tantangan di dunia dosen itu memberikan ilham ke saya untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Dan mudah-mudahan itu terrealisasi. Kemudian bahasan kita tentang spending habit of millennial. Jadi apa kira-kira yang harus kita siapkan, ya, kebiasaan-kebiasaan sebagai kaum milenial untuk menata masa depan. Nah, nanti saya akan kasih resep-resep lah bagaimana kiat-kiat di prodi kami mengembangkan spending habit ini. Oke, saya akan bahas apa sih atau bagaimana sebenarnya Islamic financial struggle, khususnya yang ada di Indonesia. Kita sebenarnya semuanya sudah paham apa sih kekuatan yang ada di Indonesia itu, yang mungkin dalam tanda kutip negara-negara lain mengakui dan bahkan negara-negara lain ingin menguasai kita. Nah, itu kan banyak retorika-retorika yang berkembang. Dalam disertasi saya, ini saya berbicara feedback ya, itu bagaimana Bu Menteri, Bu Sri Mulyani itu menyatakan bahwa ada beberapa kelemahan yang ada di Bank Syariah, yaitu yang pertama adalah penguatan SDM-nya, karena menurut beliau SDM yang ada di Bank Syariah ini belum mampu menekuni dan akulturasi. Di sini akulturasi itu maksudnya adalah bagaimana SDM yang ada di Bank Syariah itu bisa beradaptasi, bisa mengikuti pola-pola dan sistem yang ada di Bank Syariah. Kenapa? Karena di Bank Syariah tentu sistemnya ya berbeda dengan di bank konvensional. Nah, akulturasi inilah yang sepertinya agak susah, agak riskan. Jadi ya saya katakan akulturasi ini banyak terjadi, misalnya ada teman-teman staf yang dia dari bank konvensional atau pindah ke bank syariah. Dalam arti bahasa saya katakan kadang kutu loncat. Jadi dia dari bank konvensional yang yang sadar bahwa dia bekerja dengan pendapatan yang riba, kemudian dia pindah ke bank syariah. Nah, di situ harus terjadi akulturasi terhadap nilai-nilai corporate culture-nya. Nah, itulah yang banyak kelemahan-kelemahan yang ada di bank syariah. Kemudian aspek yang kedua yaitu tata kelola dan moralitas. Nah, ini banyak para pengelola di bidang keuangan ini yang terjebak dalam misalnya korupsi, kita katakan abuse of power, penyalahgunaan jabatan, kekuasaan, konflik kepentingan, yang ini tentunya berdampak pada risiko kepercayaan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah lemahnya bank syariah ini dalam pengelolaan risiko. Meskipun kita sering mendengar bahwa bank syariah ini anti inflasi, anti krisis keuangan, tapi tidak begitu juga. Tetap bank syariah memiliki risiko dari cost dan return-nya. Dia tetap memiliki risiko dari aspek biaya-biaya yang dikeluarkan, bahkan dari pendapatan-pendapatan dari pinjaman atau dari pembiayaan. Nah, disinilah yang tentunya menjadi dasar bahwa pentingnya pengelolaan manajemen risiko yang baik di bank syariah. Nah, kemudian ada beberapa asumsi lagi bahwa bank syariah ini kecil modalnya. Dia tidak memiliki modal yang besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, bahkan BCA, bank swasta. Jika bank BUMN, yang bank konven ya, itu seperti COVID begini, pemerintah suntik dana sekian triliun. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN di bawah bank pemerintahan, plat merah seperti Mandiri, BRI, BNI itu
disuntik modalnya triliunan, puluhan triliunan, bisa 30 triliun, 40 triliun. Nah, sehingga modalnya menjadi bertambah. Nah, kalau bank syariah, suntiknya pakai apa? Kalau udah seperti ini kan susah. Nah, inilah sehingga pemerintah memang wacana ini sudah lama, wacana ini dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah digulirkan untuk merger bank syariah. Bahkan ngapain sih bank itu banyak? Di Indonesia ini bahkan bank itu nggak usah banyak, terlalu banyak karena rebutan pasar, segmennya ini rebutan. Karena bank itu ya BRI, di bank di setiap kelurahan ada. Nah, tinggal fasilitas dan saprasnya. Nah, kemudian eh, apa kekuatan yang dimiliki atau potensi yang memang menjadi peluang? Nah, pertama, kita bisa melihat bagaimana Muslim Society. Ya, tentunya karena banyak di Indonesia adalah masyarakat yang beragama Islam. Kemudian kulturasi budaya. Jadi memang budaya di Indonesia ini kan ya ada sekian provinsi, tentunya budayanya berbeda-beda, suku, adat, fanatiknya. Nah, ini yang menjadi sebuah potensi. Jadi kalau budayanya sudah beda, pasti makanannya beda. Makanannya beda, tentu halal value chain-nya beda. Jadi ada aspek kuliner halal value chain nanti yang bisa dikembangkan. Destinasi wisata, wisata religi ya. Wisata religi itu kan termasuk dengan kulturasi budaya yang tentunya di Kudus ada wisata, banyak wisata religinya ya. Nah, kemudian nanti destinasi-destinasi berkembang, jadilah hotel syariah. Terus semuanya itu berkembang. Kemudian ada natural resource. Nah, setiap daerah itu tentu memiliki potensi-potensi resource. Nah, seperti tambang emas, boksit, batu bara, timah. Nah, ini yang sangat potensial sekali. Baja, nah, itu kan banyak besi. Nah, kemudian infrastruktur. Ini sangat potensi sekali. Kenapa? Karena akses-akses jalan tol, jembatan, bangunan, apalagi nanti kalau ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Wah, ini infrastruktur besar sekali. Karena saya sudah baca alokasi budget Kementerian Keuangan itu untuk infrastruktur aja itu hampir mencapai 300 triliun. Ya, di bawahnya bosnya Hartono Group sih. Hartono Group kan punya 444 triliun, orang terkaya se-Indonesia itu. Nah, kemudian filantropi. Nah, ini Indonesia ini banyak mayoritas muslim, tentu penguatan filantropi ini menjadi sebuah kekuatan. Bagaimana pengembangan Islamic filantropi, zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lain-lainnya itu. Nah, ini saya kira banyak sekali potensi yang sangat bisa dikembangkan untuk keuangan Islam ke depan. Dulu ada Bank Muamalah, Bank Pertama Syariah. Nah, sekarang ditimpa gonjang-ganjing, tapi tetap Bank Muamalah dipertahankan oleh Bapak Presiden. Yang menurut saya paling esensial adalah banyak dari teman-teman pasti memiliki sesuatu yang lebih bermanfaat, yaitu dapat bekerja di mungkin di bank syariah, mungkin tidak di bank syariah. Nah, karena teman-teman mahasiswa semuanya tentu ingin bekerja ya. Tapi kalau saya sarankan ya bekerja tetap bekerja ya, tapi bisa memanfaatkan wawasan ataupun pengetahuan yang ada, ya tidak harus di bank syariah. Ada lembaga keuangan non bank ataupun teman-teman membuka di fintech ya, financial teknologi, membuat platform digital. Ini kalau kami di Solo sekarang sedang mengembangkan, jadi ini kami sharing clue ya Pak Haris. Jadi kami dengan teman-teman alumni perbankan syariah di Solo itu sedang mengembangkan koperasi syariah nasional yang itu dikelola oleh teman-teman alumni. Jadi kalau kita punya alumni, alumninya ini kerja di bank, kan kontribusinya buat dia sendiri. Tapi bagaimana kontribusi alumni itu bisa meningkatkan atau memberikan giroh kepada teman-teman yang lain. Sehingga itu kita bisa membuat Ka'batul Qusot. Jadi kita bisa membuat sebuah tujuan penting bahwa kita punya alumni yang memang kekhususannya keilmuannya di perbankan syariah dan kita bisa membuat sebuah lembaga. Jadi karena kita ada alumni yang bekerja di LPDB, Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir Syariah di Kementerian Pusat. Jadi kita sedang menggagas Koperasi Syariah Nasional yang afiliasinya atau linkage-nya ke LPDB Syariah. Sehingga Koperasi Syariah Nasional tersebut domisilinya di Solo dan bisa memberikan multi efek kepada teman-teman alumni.
untuk membuka usaha, untuk pinjaman, untuk magang bagi teman-teman mahasiswa yang semester 5, kemudian untuk riset. Jadi multiplier efeknya di situ. Jadi kita bisa membuat simulasi pengembangan produk untuk petani-petani. Nah, itu yang kita gagas seperti laboratorium kecil yang semoga bisa membantu BLU ke depannya. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Haris. Ini cuma imajinasi liar yang harus tetap produktif. Mungkin nanti teman-teman itu punya aset di luar daerah, di luar Solo. Karena begini, saya itu ditantang oleh ada pengusaha Muslim. Dia menantang saya untuk mencari generasi muda yang dia akan siapkan berapapun akte PT. Jadi saya ditantang ada 15 orang, saya buat 15 PT. Jadi saya baru berapa ya? Baru satu itu yang saya baru ketemu satu anak, satu alumni ya. Kemudian saya bawa, saya ngobrol, udah itu anak itu nggak boleh pulang lagi, udah di situ aja. Nah, dia ya kemudian teman mahasiswa saya itu dibuatkan PT Mutiara Cemerlang Teknologi. Jadi Mutiara Cemerlang Teknologi yang memang fokus kepada pengembangan teknologi. Nah, jadi saya masih punya PR 14 PT lagi. Jadi makanya saya keliling ke Kalimantan, kemana saya mencari sesuatu yang bisa bermanfaat gitu, Pak. Yang mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa improve lah. Nah, teman-teman milenial yang berbahagia, memang ke depan ini kita tahu era disrupsi, semua pekerjaan akan tergantikan dengan mesin dan teknologi. Nah, adanya kampus Merdeka itu memang digadang-gadang untuk memberikan wawasan. Nah, saya harap bagi teman-teman di Kudus itu bisa memiliki wawasan. Artinya begini, kadang kita ini terjebak dalam zona nyaman. Jangan sampai seperti kata dalam tempurung. Kata dalam tempurung itu kan tidak bisa melihat cahaya di luar tempurung, maka dia harus dobrak cahaya itu. Sama seperti teman-teman kuliah di IAIN Kudus, itu sejatinya yang teman-teman cari di bangku kuliah itu adalah kunci. Kunci kesuksesan, kunci keberkahan, kunci kemuliaan. Nah, kuncinya yang dicari. Kuncinya itu dibawa ke luar kampus nanti. Dibuka itu pintu-pintunya, pintu keberkahannya, pintu kemuliaannya, pintu kesuksesannya. Nah, itu di luar. Jadi bermanfaat buat orang lain. Ini kalau tips saya sih begitu. Nah, kemudian bagaimana teman-teman kita menyikapi bagaimana masa depan merger. Walaupun sekarang sudah di merger dengan nama Bank Syariah Indonesia. Syariah itu adalah bagian dari Islam. Islam itu relevan di segala zaman. Jika Islam gagal ataupun tidak bisa mengikuti zaman, maka Islam bukanlah agama yang baik. Tetapi karena Islam adalah adin likulli zaman, dia apalagi dengan Al-Quran yang memang sudah menjelaskan sampai yaumul kiamah, bahkan isinya surga pun sudah dijelaskan, maka manusia yang harus berpikir bagaimana manusia itu bisa memberikan perubahan-perubahan yang berarti dengan jalan agama. Nah, ini saya berbicara bagaimana kesempatan bagi teman-teman dalam menghadapi merger ya. Nah, tentunya ketika nanti terjadi merger, bahkan kayaknya per bulan Februari 2021 itu Bank Syariah Indonesia sudah mulai, itu ada banyak sekali peluang edukasi, riset, dan literasi. Nah, ini kita pasti akan berlomba-lomba bagaimana melakukan riset. Wah, pasti nanti akan ada judul skripsi Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger. Nah, kan gitu biasa itu. Kemudian literasi, pasti nanti akan sosialisasi, edukasinya akan banyak, bagaimana inovasi pengembangan produk. Nah, ini adalah sesuatu yang memang akan banyak menjadi tantangan. Jadi advantage-nya di sini. Nah, disinilah kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai stakeholder harus ikut membantu bagaimana melakukan edukasi, riset, dan literasi. Saya ada meneliti tentang bagaimana pembiayaan cashback. Mungkin bapak-bapak dosen sudah ada yang tahu, nanti kita bisa diskusi kira-kira. Jadi pembiayaan cashback itu ternyata bisa memberikan keuntungan bagi petani. Bahkan melebihi keuntungan yang diproyeksikan. Jadi kalau estimasinya keuntungannya paling sekian, ini bisa melebihi cashback itu.
Kenapa? Karena petani ketika panen diuntungkan dan ketika dia jual hasil panennya lebih diuntungkan lagi. Jadi cashback-nya double. Nah, kemudian ada hal lain yaitu link and match. Nah, bagaimana kita melakukan link and match antara dunia akademisi dan praktisi. Salah satunya tadi Pak Dekan menjelaskan bagaimana kurikulum, kampus merdeka, teknologi revolusi industri. Jadi kami di perbankan semua ya belum semua ya, tapi hampir 60% mata kuliahnya sudah berbasis digital. Jadi mulai tahun kemarin semua sudah dosen-dosen digitalisasi video, bahkan dosen-dosen buat channeling YouTube termasuk saya. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat channel link YouTube saya, officialnya Budi Zuredi. Itu dalam jangka sebulan saya bisa mencapai 1.000 subscribe. Wah itu karena abuse of power. Ya karena mencoba dan mencoba supaya lebih tahu. Nah, kemudian bagaimana integrasi ini sosialisasi dan kampanye. Tentu nanti pasti ada bagaimana kultur di BRIS, kultur di BSM, kultur di BNI Syariah, kultur di Bukopin. Itu nanti akan terjadi integrasi. Kenapa? Karena value dan corporate culture-nya itu berbeda. Karena masing-masing pendiri terdahulu itu memiliki visi misi yang berbeda, sehingga itu harus nanti akan terjadi integrasi value. Kemudian sosialisasi, kampanye-kampanye. Ya, sosial media yang mengkampanyekan sekarang yang banyak. Nah, kita sebagai mahasiswa harus cepat tanggap peluangnya. Apa yang bisa dikembangkan? Apa yang bisa diambil? Itu banyak sekali peluangnya sebenarnya. Nah, kemudian kami juga mengembangkan sertifikasi profesi dan assessment. Jadi saya kemarin ikut Young Leader Islamic Economic. Itu yang mengadakan Triple IT dengan bekerja sama dengan UMY karena COVID. Jadi penyelenggaranya di UMY. Kalau nggak COVID, mungkin Triple IT biasa melaksanakannya di Malaysia. Nah, ternyata di kegiatan-kegiatan tersebut itu banyak menjelaskan bagaimana green economy, kemudian risk management, ada batch 1, batch 2. Ini bagian-bagian dari sertifikasi profesi yang saya kira itu teman-teman mahasiswa itu lazim untuk memiliki sertifikasi profesi. Kenapa? Karena kalau dia certified itu sertifikatnya diakui se-Asia dan tentu memiliki daya saing dan nilai jual. Maksudnya bukan jual mahasiswanya ya, tapi mereka ini punya keunggulan dan kualitas untuk bersinergi di bank-bank syariah. Kenapa? Karena mereka-mereka yang kerja di bank syariah itu yang saya lihat ya, itu mereka punya lembaga edukasi sendiri. Misalnya di Muamalat ada Muamalat Institute. Bahkan ada bank-bank syariah itu yang yang trainernya atau trainingnya itu mengambil para coach dari luar. Nah, kalau teman-teman mahasiswa ini coachnya dari luar negeri kan lebih lebih keren sebenarnya. Cuma kendalanya pasti di bahasa. Kemarin saya ngirimkan satu mahasiswa ikut uh, camping leader, virtual camp, virtual camp karena corona ya, virtual camp. Itu pesertanya dari Korea, Thailand, Inggris. Cuma syaratnya harus bahasanya bagus. Kembali lagi bahasa, terutama Inggris. Arab juga pasti. Jadi, itu bahasa Arab dan bahasa Inggris ini. Karena dengan bahasa katanya kita bisa menguasai dunia. Jadi kita harus ya banyak silaturahmi, ngobrol, itu link and match-nya. Kemudian integrasi, sosialisasi, kami memang sering mengundang teman-teman bankir itu dan non bankir ya, dan lembaga non bankir itu untuk sosialisasi kepada mahasiswa kampanye-kampanye. Jadi mahasiswa kami melakukan kampanye eh, misalnya ada Car Free Day. Jadi kami dengan bank ataupun dengan pegadaian melakukan kampanye untuk aksi buka akun ketika Car Free Day. Nah itu volunteer gitu Pak Aris. Nggak tahu saya kalau di Kudus sudah apa belum. Jadi kalau Car Free Day itu mahasiswa saya kerahkan ke sana di kantor pegadaian sama teman-teman di pegadaian kampanye. Ada donor darah, buka akun tabungan emas. Nah, di situ edukasi, udah nyambung semua itu. Jadi ketika ada event-event itu. Nah, ini yang terakhir sertifikasi profesi yang insya Allah tahun ini kita mau fitkan. Jadi kita sudah linkkan dengan kurikulum yang terbaru. Kurikulum kita sudah mengacu kepada revolusi industri, kemudian kampus merdeka, kemudian digital teknologi. Karena kita kita akan mencoba untuk mata kuliah tersebut memiliki
futuristik gitu. Jadi menggunakan teknologi yang semua mata kuliah kita terapkan berbasis teknologi. Sampai kita akan membuat corner, misalnya corner pegadaian, di situ terjadi atau ada transaksi. Karena fungsi laboratorium hidup gitu ya. Jadi kan kita di fakultas ada laboratorium. Yang laboratorium itu adalah laboratorium hidup. Jadi maksudnya di situ hidup itu ya terjadi transaksi, ada keuntungan. Jadi bukan simulasi. Jadi langsung live itu. Wah, nabung, buka akun, transaksi, transfer, kirim. Sama seperti tabung emas. Nyicil tabungan emas, nyicil apa? Nabung emas setiap ini 10.000, 10.000. Sampai untuk aspek sosial pun kita juga buat namanya tabungan wakaf. Jadi kita ada tabungan wakaf Quran, kita ada tabungan kurban. Alhamdulillah tahun kemarin, 2 tahun ini teman-teman di PBS ini setiap tahunnya menyumbangkan 1 sapi sekian kambing gitu. Jadi kita memberikan motivasi kesadaran kepada teman-teman untuk ya membagikan uh, rezekinya. Jadi kita buat tabungan wakaf Quran dan tabungan kurban sebagai wujud filantropi lah, aspek sosial. Nah, ya mudah-mudahan ketika mereka dengan ikhlas itu ya masa depan mereka berkah lah. Nah, maksudnya gitu itu. Ya pokoknya imajinasi yang baik itu segera dieksekusi, jangan dipertimbangkan lebih banyak. Nah, ini bagi teman-teman yang kritis. Apa sih sebenarnya kita ketahui dari merger itu? Nah, jadi kalau kita bisa pahami bahwa sesungguhnya tingkat bunga itu akan membawa kita kepada banyaknya hutang. Coba dibayangkan kalau setiap bulan bunganya sekian persen, kan hutangnya bertambah. Jadi utang 20 juta bisa bayarnya 35 juta nanti. Makanya tadi saya tanya pengusaha itu, bah kenapa nggak utang ke bank? Ngapain saya utang ke bank? Nah, jadi dia gini ternyata. Ini lebih keren lagi nih. Jadi dia kalau belum ada uang, gironya belum cair atau depositonya belum dicairkan, dia bayarnya pakai jaminan. Jadi misalnya terjadi transaksi sekian miliar, udah ini saya bayar pakai sertifikat tanah saya harganya 3M. Nah, coba coba kita kaji, boleh nggak membayar ataupun perlakuan piutang dengan menggunakan jaminan? Kan sah saja. Saya pinjam uang teman saya, jaminannya sertifikat saya. Tapi saya kembalikannya 3M sama, pinjam 3M, kembali 3M. Kan soheh, benar. Nah, kalau bank ya bisa lebih. Ya karena ada jasa di situ. Tapi mungkin kalau orang tidak punya rekanan yang uangnya banyak ya pastinya ke bank. Kemudian ada lagi, misalnya, oh saya belum bisa bayar, udah ambil tuh mobil saya di mana di showroom gitu. Tinggal pilih aja mobil yang sesuai harganya. Bayarnya pakai mobil. Itu juga ada. Nah, nanti ada sisanya atau lebihnya ambil aja. Jadi misalnya hutang 1M, belum bisa melunasi, ambil mobil saya yang harganya saat itu harga pasar itu misalnya 1,2M. Jadi si ya apa si orang yang meminta pembayarannya itu diuntungkanlah 100 juta. Ya mungkin di situ ada kesepakatan ya, ada keridoan, ada antara di lingkup. Nah, disinilah saya kira kita sebagai akademisi dan teman-teman mahasiswa perlu banyak mencermati fenomena di luar itu ternyata lebih lebih ngetren ya, lebih seksi daripada apa yang kita bayangkan dalam kertas-kertas di buku itu. Jadi ketika saya beraktivitas atau berintensi dengan pengusaha-pengusaha itu saya audiensi cara-cara mereka itu ternyata ya lucu-lucu juga. Kemudian the best time to save is now. Jadi kalau teman-teman mau nabung ya nabunglah dari sekarang. Katanya kan uh, apa ya menabunglah di masa kecil, dari kecil gitu kan. Ya silahkan menabung dari sekarang. Ya saya pribadi nabungnya ya banyak, nabung di pegadaian, tabungan emas, nabung ya tabungan saham. Ini seharusnya jam 9 saya open market. Jadi saya melihat posisi tabungan saham saya jam 9 paling, tapi nanti biasanya jadi saya punya komunitas di prodi perbankan ya di mahasiswa saya itu, mereka-mereka yang pegiat pasar modal, itu kita membuat sebuah komunitas yang memang yang memang memberikan pencerahan. Ayo kita beli saham apa? Saham ini, Medco, Inco, Antam, ini Antam bagus nih. Naik terus ya. Nah, jadi itu tabungan saham itu. Nah, itu kita gerakkan terus akhirnya ya yang Surakarta meraih peringkat itu kan pembukaan akun. Nah, itu yang kita galakkan. Teman-teman dosen juga nabung saham. Itu Pak Haris sebenarnya kalau ke Solo kemarin ketemu dosen-dosen, itu diam-diam semua itu tapi itu kuli saham semua itu orangnya itu. Kalau tanya akunnya apa, itu kuli saham semua itu Pak, diam-diam gitu. Pemilik perusahaan semua, Pak. Ya, punya perusahaan semuanya. Makanya ya dosennya kalau masuk ke ruangan itu enggak ada, Pak.
dosennya kursinya kosong semua karena punya perusahaan di mana-mana. Ya, kalau saya kan cuma bisa jadi kompor sama kipas angin, jadi nanti jadinya sate. Gitu. Kemudian saving could be a daily conscious habit. Nah ini kita harus sekarang itu kita harus sadar untuk kebiasaan-kebiasaan dalam menabung, investasi. Nah, ini kan teman-teman khususnya di FEBI ya orang-orang ekonom lah kalau menurut saya. Kemudian mahasiswanya apalagi, oh masa apa perbankan sudah pasti pinter megang duit. Kan orang pikirnya gitu, oh ini perbankan nih, orang bank pasti pinter ngelola uang. Uang dikelola, uang jangan uang dikelola, uang diberanakan, uang di apa ditanam ya susah. Tapi kalau saya pribadi apa uang bekerja untuk saya. Jadi saya tidak bekerja untuk uang. Nanti uang malah menjadi berhala nanti. Jadi kalau saya pribadi, saya punya HP, HP itu harus bisa cari uang. Entah caranya gimana. Laptop harus bisa cari uang. Sampai mobil harus bisa cari uang. Jadi walaupun dia benda mati, dia bisa kerja. Jadi uang bekerja untuk saya. Itu kalau prinsip saya sih gitu. Saya tidak bekerja untuk uang. Saya PNS uang. Ya seperti ini online ya saya tiap bulan digaji. Dan alhamdulillah saya tidak punya hutang. Dan saya belum pernah pinjam bank. Dari awal saya jadi PNS 2006. Ya alhamdulillah. Ya saya banyak berguru di luar itulah. Ya karena memang orang tua saya pengusaha. Jadi banyak banyak pengalamannya lah. Dan saya pribadi memang ya kalau dilihat saya dari kuliah pun saya hidupnya sudah mungkin terlalu enak dan nyaman. Cuma ya saya mau lihat orang-orang yang nggak nyaman, jadi saya banyak belajar gitu. Ini mungkin ya teman-teman milenial yang harus bisa membaca insight dari merger yang ada. Bagaimana potensi merger bank BUMN terhadap bank konvensional? Nah ini yang menarik lagi. Jadi kalau tidak salah ya ketika bank plat merah itu di merger, itu kekuatan modalnya bisa mencapai sekitar 320 sampai 350 triliun. Itu capital asetnya itu. Nanti kita lihat. Nah, kalau saya sih gini, kita lihat aja apakah merger bank syariah itu dengan capital aset yang triliunan, ratusan triliun itu bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tentunya, ini kan tentunya ini. Misalnya, misalnya pembangunan infrastruktur X misalnya, perusahaan pembangunan infrastruktur pemerintah di mana itu? Apakah pembiayanya atau pendanaannya menggunakan Bank Syariah Indonesia atau tidak? Nah, itu pengusaha-pengusaha muslim. Nah, ini kan ada ya kalau lihat di berita itu kan bank apa bank dana-dana di organisasi Muhammadiyah itu besar itu. Wah, ini banyak rumor-rumor lagi yang itu udahlah nggak usah kita bicarakan dalam diskusi ini. Nah, ini 3 kebiasaan, 3 habits of money smart people. Ya, kita harus punya rencana dan budget. Nah, ini bagaimana menggunakan perencanaan dengan budget ini secara bijak. Jadi ada saya punya teman itu, dia membuat usaha dari nol tapi bangunannya perfect. Pinjam bank. Wah, usahanya baru mulai, modalnya pinjam bank. Akhirnya, collab. Nggak bisa. Saya tanya, kenapa sih berani membuat perencanaan usaha, modalnya ambil bank? Karena dia terhipnotis dengan diversifikasi produk. Karena dia berasumsi bahwa ekspansi perusahaan, ekspansi usaha adalah dengan membuat inovasi pengembangan setiap tahun. Jadi setiap 5 tahun dia harus punya 5 produk usaha. Akhirnya collab. Dan masalah-masalah lainnya banyak. Jadi kalau mau merencanakan usaha, kalau saya pribadi, saya kalau mau usaha itu saya cuma lihat satu, prospek, profit, dah itu. Nanti saya tambah lagi prospek, profit, continuity, dan apa berkesinambungan, berkepanjangan, sustainable. Nah itu aja. Kalau prospek, profit, no sustainable, stop. Nah, jadi kita harus bijak, kita harus tidak boleh nafsu. Kan sudah dijelaskan, kalau makan tidak boleh sampai kenyang, tidak boleh mubazir, tidak boleh serakah. Usaha juga gitu. Ambil untung, tidak boleh serakah. Mau usaha, tidak boleh sikut kanan, sikut kiri. Kan gitu logikanya, analoginya gitu. Wisely inilah sebenarnya koridor yang apa yang memang harus kita pegang ya. Kemudian life within the means. Jadi kalau hidup itu ya ada makna, ada tujuan, ada harapan, ada kepastian. Jangan hidup ini ya cuma ngambang kayak apa itu sampah di laut itu. Kalau kita buang botol di laut itu kan pasti nanti ke pinggir ya. Jangan ikut arus saja. Kemudian always find
additional income source. Nah, ini jadi kita harus tanggap bagaimana kita mendapatkan atau menemukan sebuah tambahan dari sebuah source sumber. Ya, makanya saya punya komputer, ya komputernya harus bisa cari uang. Dia source, tapi dia punya additional income. Gitu. Saya punya mobil, ya mobil itu source, tapi dia punya additional income. Terus saya punya tanah, oh dia source, tapi dia harus bisa menjadi additional income. Nah ini bagaimana tahapan saving kita sampai kita nanti mau pensiun ya. Jadi misalnya kita 20 sampai 25 ini udah dapat apa? 26 sampai 30 udah dapat apa? Ya seperti Rasul. 31, 35, 36, 40, 40, 60 nanti. Itu harus kira-kira tahapan dari umur-umur ini apa yang sudah kita save, kita saving, kita simpan. 20, 25 nganggur. 26, 30 nganggur. 31, 35 ya rumah ngontrak misalnya. Nah, ini yang tadi life within the means. Ya, saya kira itu yang penting dalam memaknai hidup. Nanti ada ya bank merger ya seperti itu masa depan. Bank Syariah Indonesia 2021 5 tahun ke depan 2021 2026 apa aja progresnya sama semuanya sama siklus hidup produk siklus hidup produk siklus hidup perusahaan siklus hidup human. Nah ini mungkin teman-teman dengan melihat masa depan merger bank invest di mutual fund saya sudah di reksadana di stock market real estate asuransi kemudian kalau pinjam uang di bank mungkin maintain bagaimana pinjamannya atau biayanya itu baik tidak kena slik atau BI checking ya dulu kalau sekarang slik cacat kalau udah cacat di bank nggak bisa pinjam uang lagi punya kartu kredit nggak dilunasi ya udah cacat selamanya susah dan hati-hati kalau sekarang banyak fintech yang legal dan ilegal kemudian bagaimana piawai dalam memilih produk knowledge jadi misalnya fintech itu kan ya macam-macam tingkat suku bunganya ataupun bagaimana tingkat cost-nya. Kemudian zero your debts. Nah ini nolkan hutang. Kalau lebih aman saya kalau udah umur. Kan kalau biasakan bank itu kan dia kalau meminjamkan dana itu kan lihat umur produktif ya. Umur 30 kalau orang pensiun susah asesinya itu. 30, 40, 50 masih. Ya kalau saya sarankan sih ya zero kan aja. Walaupun kalau yang hutang di bank kena misalnya wallah alam meninggal itu di cover asuransi. Tapi ya susah ya. Alhamdulillah. Ya lebih aman zero your debts. Jadi kenapa orang pinjam uang ke bank itu pasti untuk orang tuh estimasinya kan gini kalau kita pinjam uang ke bank kita ada resource yang memang untuk dibayar setiap bulannya. Nah, kalau belum tidak ada ya sama aja bisa gulung tikar. Oke ini cuma sekedar inspirasi sebuah investasi adalah sebuah pengetahuan yang bisa mendapatkan jadi dari investasi itu dari sebenarnya kita akan mengetahui bagaimana pengetahuan untuk mendapatkan sebuah manfaat. Ya kalau saya sih melihat ya sebenarnya orang itu banyak yang pintar. Banyak yang pintar tentang financial planner, banyak yang pintar tentang ekonomi, tapi dia tidak berani untuk menjadi eksekutor. Dia tidak mau menjadi aktor, dia hanya sebagai orang investigasi dan pengamat. Padahal ketika kita menjadi eksekutor atau aktor itu banyak benefit yang lebih baik. Ya ini setiap bank membawa risikonya masing-masing. Memang presentasi risiko setiap bank sebelum merger berbeda-beda. Ini menarik untuk diteliti ini. Jadi manajemen risiko sebelum dan sesudah merger ini menarik. Cuma kalau saya memiliki gambaran kan begini ya. Jangankan risiko, kebijakan manajemennya aja beda. Contoh ya. Contoh di BNI Syariah kalau mahasiswa nabung itu tidak ada administrasinya biayanya. Di BNI Syariah. Di BSM ada misalnya, di BRIS ada. Di BRIS kalau mau penelitian bayar. Tapi di BSM atau di BNI, nah, ini kan jangankan resikonya, kebijakan manajemennya beda. Makanya dari setiap semua itu kan value-nya, sistemnya itu kan beda-beda, Pak. Nah, kalau udah value-nya beda, sistemnya beda, apalagi di manajemen risknya. Nah, cuma kalau menurut hemat saya, perbedaan-perbedaan ini, itu kan contohnya kayak Bank Mandiri. Bank Mandiri itu juga hasil dari merger itu. Bank Mandiri yang sekarang itu kan dari bank apa? Dagang negara ya. Bank
dagang itu juga si merger. Oh dia ya besar. Kalau menurut saya yakin walaupun resikonya tinggi, perbedaan manajemen, kalau sudah di merger itu kuat. Bank Danamon itu juga merger. Bank apa itu dulu Bank Lipo dengan Niaga ya, yang sekarang jadi CMB Niaga. Karena cuma problem tidak boleh satu orang asing punya dua bank, punya Malaysia itu kan, itu jadi kuat bagus bisa. Jadi ya kalau menurut saya sih ya walaupun terjadi merger itu sudah ibaratnya air yang ini lebur gitu. Jadi semuanya itu sudah menjadi sebuah paket sistem, tinggal semuanya jadi satu paket sistem dan nilai tinggal bagaimana misalnya yang dulunya nasabah BNI Syariah, wah saya dulu tidak ada biaya adminnya, ini kok di BSI sekarang ada adminnya. Nah itu manajemen lagi yang bermain. Ya mungkin ini contohnya ya, mungkin untuk 1 bulan pertama free biaya administrasi saving account gitu kan. Kan ini kan cuma ya manajemen aja itu. Kemudian kalau misalnya pada aspek risiko, presentasi risiko yang berbeda-beda, ini kan cuma juga kebijakan manajemen. Saya yakin ini semua bisa selesai di kebijakan manajemen itu. Yakin ya. Mau dia lebih rendah, dan itu semuanya pasti tertutupi dan pasti ada win-win solusinya. Bagaimana likuiditasnya, operasionalnya. Saya yakin itu sudah, ini kan sudah dibentuk ini apa direktur komisaris. Nah, ini Januari ini mereka godok semuanya itu, kebijakan-kebijakan dan segala macamnya. Februari baru mereka mulai. Itu kan manajemen itu ya dari corporate value-nya, tata kelolanya, manajemennya, sampai kepada SDM-nya, sistem semuanya. Kan? Nah, ya nanti paling Februari ya agak terbatuk-batuk sedikit itu ya biasa. Gitu. Biasa kan, udah operasional ya, ada kurang, ada lebih, tapi kan ya namanya ya bayi baru lahir gitu. Cuma kan Bank Syariah Indonesia ini ya apalagi dengan apa mungkin tim dari BSM yang sudah banyak pengalamannya. Jangan kan karyawannya aja bingung kok. Ini yang misalnya saya punya teman di BSM itu juga jadi yang kalau nanti ke BSI mereka ada karyawan kooperasi, karyawan apa namanya ya? Karyawan alah. Jadi ada jenis karyawannya itu. Ada yang tetap, ada yang organik apa gimana apa namanya. Itu kan juga bingung mereka. Mau kontrak perpanjang apa tidak, kalau perpanjang nanti ada prosedurnya lagi, nah itu kan kebijakan manajemen semua. Ada juga, dan ternyata masing-masing bank itu juga beda dalam misalnya dalam rolling misalnya di BSM kalau dari teller bisa jadi marketing, itu bisa muter gitu. Nah, nanti apakah diberi sama kan juga beda-beda. Jadi semuanya nanti itu saya kira selesai di kebijakan manajemen yang terbaru nanti. Sistem ya, karena bank ini harus punya sistem yang kuat, value-nya kuat. Kalau sistemnya kuat, ya orang yang bisa orang yang mampu menghadapi sistem di situ ya dia tetap standby. Kalau enggak ya out gitu kan gitu. Ya. Sama juga pada risiko-risiko. Ya sekiranya risiko-risiko itu tinggi ya mungkin mereka hindari orang teman-teman di bank. Sekiranya oh ini risikonya gini, wah stop dulu. Kan gitu. Ya mental-mental seperti itu kan. Nah, siapa yang mau pinjam uang misalnya? Ini kita mau launching Bank Syariah Indonesia. Cuma siapa yang mau pinjam uang? Orang semuanya butuh uang. Siapa yang mau nabung? Kan juga pusing itu. Risk juga itu. Nah, siapa yang mau nabung? Nah, mungkin mereka untuk tahap awal ini banyak di operasional tentunya. Pastinya di operasional, maintenance segala macam. Oh itu besar-besaran itu. Tapi kan uangnya pemerintah. Saya mohon maaf kira-kira atau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, itu murni kekhilafan dari saya pribadi. Saya hanya berpesan ya selalu melakukan atau selalu berbuat baik dan kebajikan dan menjadilah orang yang bermanfaat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.